Teman-teman, saudara-saudara yang berbahagia, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya senang sekali bisa ngobrol bersama dengan teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajar kami kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu yang besar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang sangat penting yang mungkin pernah terlintas di pikiran kita semua. Apakah Allah benar-benar mengasihi saya? Ketika hidup berjalan lancar, kita mudah mengatakan, ya, Allah mengasihi saya. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan? Ketika kita sakit? Ketika usaha kita bangkrut? Ketika anak kita bermasalah? Ketika pernikahan kita diambang kehancuran? Apakah kita masih bisa mengatakan dengan yakin Allah mengasihi saya? Saya ingat seorang bapak yang pernah bercerita beberapa tahun yang lalu. Dia menangis sambil berkata, "Pak, saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Saya rajin ke gereja, rajin persembahan, rajin melayani. Tetapi lihat kehidupan saya sekarang. Usaha saya bangkrut, istri saya sakit keras, anak saya kecanduan judi. Kalau Allah mengasihi saya, mengapa ini semua terjadi pada saya?" Ini pertanyaan yang sangat jujur, bukan? Dan mungkin sebagian dari saudara di sini pernah bertanya hal yang sama. Tetapi hari ini melalui Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, Allah mau menjawab pertanyaan itu. Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa kasih-Nya besar akan dunia ini. Kasih-Nya bukan kasih yang biasa-biasa saja. Kasih-Nya bukan kasih yang bersyarat. Kasih-Nya adalah kasih yang kekal. Kasih yang mengubahkan. Kasih yang memulihkan. Saudara-saudara, mari kita baca nas kita hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang terakhir. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita menggali nas ini lebih dalam, kita perlu memahami konteks sejarahnya. Ini sangat penting supaya kita mengerti betapa luar biasanya janji Allah dalam nas ini. Jadi Yeremia 31 itu ditulis pada masa yang sangat gelap dalam sejarah Israel. Bayangkan bangsa yang dulu begitu berkuasa di bawah Raja Daud dan Salomo sekarang sedang menghadapi kehancuran total. Kerajaan Israel Utara, mereka 10 suku,
sudah jatuh ke tangan Asyur pada tahun kurang lebih 722 sebelum Masehi. Rakyatnya dibuang ke negeri asing, tidak pernah kembali lagi. Sekarang giliran Yehuda, itu kerajaan selatan yang sedang menghadapi ancaman dari Babel. Dan Yeremia sang nabi harus menyampaikan berita yang sangat tidak enak. Yerusalem akan jatuh, bait Allah akan dihancurkan, rakyat akan dibuang ke Babel. Mengapa semua ini terjadi? Karena dosa. Karena bangsa Israel berulang kali melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan ketidakadilan. Mereka mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Jadi di ayat 32, Allah menyebut perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini merujuk kepada perjanjian Sinai, perjanjian yang dibuat Allah dengan bangsa Israel setelah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itu kalau kita baca di Keluaran 19 sampai 24. Jadi inti perjanjian itu adalah, jika kamu taat kepadaku dan mematuhi perintah-perintahku, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan memberkati kamu. Allah sudah memenuhi kebagiannya. Dia membebaskan mereka dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia memberi mereka Taurat di Gunung Sinai. Dia memberi mereka tanah Kanaan yang dijanjikan. Dia memberkati mereka dengan berlimpah. Tetapi bagaimana dengan Israel? Mereka melanggar perjanjian itu berulang kali. Sejak zaman hakim-hakim sampai zaman raja-raja, mereka terus memberontak terhadap Allah. Dan sekarang penghakiman Allah datang. Yerusalem akan dihancurkan. Tetapi di tengah-tengah berita penghakiman yang begitu mengerikan itu, tiba-tiba Yeremia menyampaikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sesuatu yang begitu indah, sesuatu yang menunjukkan kasih Allah yang luar biasa besar. Allah berjanji akan membuat perjanjian baru. Bayangkan, Allah sudah berkali-kali dihianati, Allah sudah berkali-kali dilecehkan. Seharusnya Allah berkata, "Sudah, cukup. Aku tidak mau lagi berhubungan dengan bangsa ini." Tetapi tidak. Justru Allah berjanji akan membuat perjanjian baru dengan mereka. Inilah kasih Allah yang besar. Kasih yang tidak pernah menyerah. Kasih yang terus mengampuni. Kasih yang selalu memberi kesempatan baru. Sekarang kita masuk kepada nas kita. Ini bagian pertama. Allah yang berinisiatif. Di ayat 31 dikatakan, "Sesungguhnya aku akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Saudara-saudara, perhatikan kata-kata pertama. Akan datang waktunya. Ini adalah janji tentang masa depan. Meskipun sekarang bangsa Israel sedang mengalami penghakiman, tetapi Allah sudah menyiapkan masa depan yang baru bagi mereka. Kemudian perhatikan siapa yang berinisiatif. Dikatakan, aku akan mengadakan. Jadi bukan Israel yang meminta, bukan Israel yang berusaha, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif membuat perjanjian baru. Inilah hal pertama yang harus kita pahami tentang kasih Allah. Kasih Allah selalu berinisiatif. Kita tidak mencari Allah, Allah yang mencari kita. Kita tidak datang kepada Allah, Allah yang datang kepada kita. Kita tidak membuat perjanjian dengan Allah, Allah yang membuat perjanjian dengan kita. Karena itu ada di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah tidak menunggu kita menjadi baik dulu. Allah tidak menunggu kita berhenti berbuat dosa dulu. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Jadi saudara-saudara, saya pernah mendengar kesaksian seorang ibu.
Anaknya yang remaja pergi meninggalkan rumah karena dia mau hidup bebas. Tidak mau diatur lagi. Anak itu bergaul dengan teman-teman yang salah, mulai memakai narkoba, bahkan mencuri uang ibunya sebelum pergi. Sang ibu sangat sedih. Setiap malam dia menangis. Tetapi yang dia lakukan bukan memaki-maki anaknya atau memutuskan hubungan dengannya. Yang dia lakukan adalah berdoa. Setiap hari dia berdoa untuk anaknya. Dan tidak hanya itu, dia juga pergi mencari anaknya. Dia datang ke tempat-tempat di mana anaknya mungkin berada. Dia bertanya kepada teman-teman anaknya. Dia tidak malu, dia tidak peduli orang lain bilang apa. Yang penting bagaimana adalah menemukan anaknya dan membawanya pulang. Suatu malam, dia menemukan anaknya tergeletak di jalanan dalam kondisi keracunan narkoba. Tanpa berpikir panjang, dia menggendong anaknya yang sudah besar itu, membawanya ke rumah sakit dan merawatnya sampai sembuh. Ketika anaknya sadar dan melihat ibunya di sampingnya, dia menangis. Dia berkata, "Ibu, maafkan saya. Saya sudah menyakiti ibu. Saya sudah mencuri uang ibu. Mengapa ibu masih mau mencari saya?" Dan ibunya menjawab sambil menangis, "Karena kamu, anakku. Kamu darah dagingku. Bagaimanapun jahatnya kamu tetap anakku. Dan aku akan selalu mencintaimu." Saudara-saudara, itulah gambaran kasih Allah kepada kita. Kita yang memberontak, kita yang berdosa, kita yang meninggalkan Dia, tetapi Dia tetap mencari kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia berinisiatif untuk membuat perjanjian baru dengan kita. Saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa saudara terlalu jahat untuk dikasihi Allah. Jangan pernah berpikir bahwa dosa saudara terlalu besar untuk diampuni. Allah berinisiatif mengasihi saudara. Bukan karena saudara baik, tetapi karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Yang kedua, perjanjian yang berbeda. Di ayat 32 dikatakan, "Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka." Demikianlah firman Tuhan. Sekarang Allah membandingkan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini ada perjanjian lama eksternal. Jadi perjanjian di Sinai adalah perjanjian yang eksternal. Taurat ditulis di atas loh batu. Hukum-hukum Allah ditulis di atas gulungan kitab. Semuanya di luar, bukan di dalam. Bangsa Israel tahu apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi masalahnya, hati mereka tidak berubah. Mereka tahu tetapi tidak taat. Mereka mengerti tetapi tidak melakukan. Itu seperti seorang anak yang tahu peraturan di rumah. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkelahi dengan adikmu. Anak itu tahu peraturannya. Bahkan mungkin dia bisa menghafalnya. Tetapi ketika ada kesempatan dia tetap melanggarnya. Mengapa? Karena hatinya belum berubah. Peraturan itu hanya di luar, belum menjadi bagian daripada dirinya. Yang kedua, perjanjian lama yang dilanggar. Allah berkata, "Perjanjianku itu telah mereka ingkari." Kata ingkari di sini sangat kuat. Kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah seperti istilah untuk melanggar perjanjian pernikahan. Ini seperti perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Bayangkan seorang suami yang begitu mengasihi istrinya. Dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dia setia kepada istrinya. Dia memberikan yang terbaik untuk istrinya. Tetapi istrinya berselingkuh berkali-kali. Meskipun suaminya sudah mengampuni, dia melakukannya lagi. Itulah gambaran hubungan Allah dengan Israel. Allah sudah begitu baik kepada mereka, tetapi mereka terus-menerus menyembah berhala, terus-menerus melanggar perintahnya. Tapi Allah tidak menyerah. Yang luar biasa adalah meskipun perjanjian itu dilanggar, Allah tidak menyerah. Dia berkata, "Aku akan membuat perjanjian baru." Ini bukan berarti perjanjian lama itu buruk. Tidak. Perjanjian lama itu baik. Masalahnya
bukan pada perjanjian itu, tetapi pada hati manusia yang keras dan berdosa. Kalau di Roma 7:12 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Masalahnya adalah kita tidak mampu menaati hukum Taurat itu dengan sempurna. Kita butuh sesuatu yang baru, kita butuh hati yang baru, dan itulah yang dijanjikan Allah di dalam perjanjian baru. Bagian ketiga ayat 33a, Taurat dalam hati. Dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini adalah perbedaan yang paling fundamental antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dikatakan ini ada dari luar ke dalam. Artinya perjanjian lama Taurat ditulis di dalam batu, di atas batu. Perjanjian baru Taurat ditulis di dalam hati. Perjanjian lama, hukum di luar diri kita. Tetapi perjanjian baru, hukum menjadi bagian dari diri kita. Apa artinya ini? Artinya, dalam perjanjian baru, Allah tidak hanya memberikan perintah dari luar. Allah mengubah hati kita dari dalam. Allah memberi kita hati yang baru. Hati yang mau dan mampu menaati Dia. Itulah sebabnya dikatakan di Yehezkiel 36 ayat 26-27. Dikatakan hal yang sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Ini adalah karya Roh Kudus. Allah tidak meninggalkan kita sendirian untuk berjuang menaati hukumnya. Allah memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang mengubah kita dari dalam, yang memberdayakan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika Taurat sudah tertulis di dalam hati, ketaatan kita bukan lagi karena terpaksa, tetapi karena kita mau. Makanya dikatakan menjadi ketaatan yang baru. Seperti perbedaan antara seorang budak dan seorang anak. Budak melakukan perintah tuannya karena takut dihukum. Dia taat karena terpaksa. Hatinya sebenarnya tidak mau, tetapi dia harus taat supaya tidak dihukum atau dipukul. Tetapi anak yang baik menaati orang tuanya bukan karena takut dipukul. Dia taat karena dia mengasihi orang tuanya. Dia taat karena dia tahu orang tuanya mengasihi dia dan mau yang terbaik bagi dia. Dalam perjanjian baru, kita bukan lagi budak yang taat karena takut. Kita adalah anak-anak Allah yang taat karena kasih. Ini ada sebuah humor. Saya teringat cerita seorang bapak yang punya anak kecil. Suatu hari bapak itu berkata kepada anaknya, "Nah, jangan main bola di dalam rumah ya, nanti pecah kaca jendelanya." Anak itu menjawab, "Baik Pak." Tetapi begitu bapaknya pergi, anak itu langsung main bola di dalam rumah. Dan benar saja, kaca jendela pecah. Lalu bapaknya pulang, melihat kaca jendelanya pecah dan bertanya, "Siapa yang pecahkan kaca ini?" Anak itu menjawab dengan polos, "Bolanya Pak." Saudara-saudara, kadang-kadang kita seperti anak itu. Kita tahu perintah Tuhan, tetapi kita tetap melanggarnya. Dan ketika ditanya, kita mencari-cari alasan atau menyalahkan orang lain. Tetapi ketika Allah menulis Tauratnya di dalam hati kita, kita tidak lagi mencari-cari cara untuk melanggarnya. Kita justru rindu untuk menaatinya. Saudara-saudara, kasih Allah yang besar bukan hanya mengampuni dosa kita. Kasih Allah yang besar juga mengubah hati kita. Allah tidak puas hanya memberikan hukum dari luar. Allah mau mengubah kita dari dalam. Jadi jangan puas hanya dengar agama yang ritualistik, datang ke gereja, ikut kebaktian, tetapi hati tidak berubah. Mintalah kepada Allah untuk mengubah hati saudara. Mintalah Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati saudara. Sekarang
bagian yang keempat, hubungan yang dipulihkan. Di ayat 33b dikatakan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah inti dari perjanjian baru. Hubungan yang dipulihkan antara Allah dan manusia. Perhatikan kata-kata yang sederhana tetapi sangat dalam ini. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini bukan sekedar hubungan hukum antara raja dan rakyat. Ini bukan sekedar hubungan kontrak antara majikan dan pekerja. Ini adalah hubungan pribadi yang intim. Allah menjadi Allah kita. Apa artinya Allah menjadi Allah kita? Artinya, Dia adalah Allah yang kita miliki. Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia adalah Allah yang peduli dengan kita. Dia adalah Allah yang terlibat dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, Allah bukan sekedar pencipta yang jauh di sorga, yang membuat dunia lalu membiarkan berjalan sendiri. Allah adalah Bapa yang mengasihi kita, yang terlibat aktif dalam hidup kita. Dan kita menjadi umatnya, artinya kita adalah miliknya, kita adalah harta kesayangannya, kita adalah anak-anaknya. Karena itu di 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita yang dahulu bukan umat Allah. Kita yang jauh dari Allah. Kita yang hidup dalam dosa. Kita yang tidak mengenal Allah. Sekarang menjadi umatnya. Ini bukan karena kita layak. Ini semata-mata karena kasih Allah yang besar. Jadi tercipta hubungan Bapa dan anak. Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa atau Abba. Kalau bahasa Aram yang setara dengan papa atau ayah. Di Galatia 4, 6-7 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kita bukan lagi budak yang takut kepada Tuhan yang keras. Kita adalah anak-anak yang mengasihi Bapa yang penuh kasih. Saudara-saudara, ada seorang anak yatim yang hidup di panti asuhan. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Jadi setiap hari dia melihat teman-temannya dijemput oleh orang tua mereka. Sementara dia hanya bisa menonton dari jauh. Suatu hari datanglah sepasang suami istri yang ingin mengadopsi anak. Mereka melihat anak yatim itu dan merasa tertarik. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya mereka boleh mengadopsi anak itu. Hari pertama di rumah, anak itu sangat kaku karena dia masih baru. Dia tidak berani duduk di sofa. Dia makan dengan sangat hati-hati, takut membuat kesalahan. Dia pikir kalau dia berbuat salah, dia akan dikembalikan lagi ke panti asuhan. Tetapi papa dan mama barunya sangat sabar. Mereka terus menunjukkan kasih sayang kepada anak itu. Mereka berkata, nah ini rumahmu sekarang. Kamu bukan tamu di sini. Kamu adalah anak kami. Kamu boleh duduk di mana saja. Kamu boleh makan apa saja. Ini semua adalah milikmu juga. Butuh waktu beberapa bulan, tetapi perlahan-lahan anak itu mulai mengerti. Dia mulai merasa bahwa ini benar-benar rumahnya. Papa dan mama ini benar-benar orang tuanya. Mereka tidak akan membuangnya. Suatu malam, untuk pertama kalinya anak itu memanggil papa, mama dengan penuh kasih sayang. Dan kedua orang tua itu menangis bahagia. Saudara-saudara, itu yang Allah lakukan untuk kita. Kita yang dulu seperti anak yatim, tidak punya bapa, tidak punya rumah. Sekarang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita punya bapa di sorga. Kita punya rumah di kerajaan Allah. Saudara-saudara, kasih Allah yang besar memulihkan hubungan kita dengan Dia.
Kita tidak perlu lagi takut kepada Allah seperti takut kepada hakim yang mau menghukum kita. Kita boleh mendekat kepada Allah sebagai anak yang mendekat kepada Bapa yang mengasihi. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Allah sudah menerima saudara sebagai anaknya. Datanglah kepadanya dengan berani, dengan percaya, karena dia adalah Bapa saudara. Yang kelima, ayat 34a. Ini pengenalan akan Allah. Dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah janji yang luar biasa. Di dalam perjanjian baru, semua orang dari yang terkecil sampai yang terbesar akan mengenal Allah secara pribadi. Kalau dalam perjanjian lama, kebanyakan orang Israel mengenal Allah melalui orang lain. Mereka mendengar tentang Allah dari para nabi, daripada para imam, daripada orang tua mereka. Tetapi banyak yang tidak mengenal Allah secara pribadi. Tetapi dalam perjanjian baru, semua orang akan mengenal Allah secara langsung. Bukan dari cerita orang, bukan dari pengajaran orang lain, tetapi dari pengalaman pribadi dengan Allah. Ini bukan berarti kita tidak butuh guru atau pendeta. Kita tidak butuh orang yang mengajar firman Tuhan. Tetapi maksudnya adalah kita semua bisa dan harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Kita tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk mengenal Allah. Jadi bagaimana mengenal Allah secara pribadi? Kata mengenal di sini bukan sekedar tahu tentang Allah. Ini adalah pengenalan yang intim, pengenalan yang personal. Seperti perbedaan antara tahu tentang seseorang dengan mengenal seseorang. Jadi tahu tentang seseorang atau mengenal seseorang. Saya tahu tentang Presiden Indonesia. Saya tahu namanya. Saya tahu tugasnya. Saya melihat fotonya di berita. Tetapi saya tidak mengenal dia secara pribadi. Saya tidak pernah berbicara dengannya. Saya tidak punya hubungan dengan dia. Tetapi istri saya kenal secara pribadi. Saya tahu seperti apa kepribadiannya. Saya tahu apa yang dia suka dan tidak suka. Saya punya hubungan yang intim dengan dia. Allah mau kita mengenal dia seperti itu. Bukan hanya tahu tentang dia, tetapi mengenal dia secara pribadi. Di Yohanes 17 ayat 3 mencatat doa Yesus. Dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal bukan sekedar hidup selamanya. Hidup kekal adalah mengenal Allah secara pribadi. Jadi yang indah dari ayat ini adalah yang dikatakan besar kecil. Artinya bahwa semua orang tanpa memandang usia, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang pendidikan, semua bisa mengenal Allah. Kalau dalam perjanjian lama, hanya imam-imam tertentu yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya mereka yang bisa dekat sekali dengan Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, bahwa setiap orang percaya adalah imam. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2:9 menyebut kita imamat yang rajani. Kita semua bisa datang langsung kepada Allah. Ibrani 4:16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Anak kecil bisa datang kepada Allah. Orang tua bisa datang kepada Allah. Orang berpendidikan tinggi bisa datang kepada Allah. Orang yang tidak sekolah pun bisa datang kepada Allah. Saudara-saudara, jangan puas dengan mengenal Allah hanya melalui pendeta, melalui guru sekolah minggu, atau melalui orang tua. Kenallah dia secara pribadi. Bangunlah hubungan pribadi dengan dia melalui doa, melalui membaca firman-Nya, melalui menaatinya. Bagian yang keenam itu di 30 ayat 34b ya. Ini pengampunan dosa. Dikatakan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.
Ini adalah pondasi dari segala sesuatu yang sudah kita bicarakan. Ini adalah alasan mengapa Allah bisa membuat perjanjian baru. Inilah alasan mengapa hubungan kita dengan Allah bisa dipulihkan. Karena Allah mengampuni dosa kita. Dan pengampunan yang lengkap. Kalau perhatikan dua hal yang Allah janjikan. Yang pertama, aku akan mengampuni kesalahan mereka. Di sini Allah tidak mengatakan aku mungkin akan mengampuni. Tidak. Allah berkata aku akan mengampuni. Ini adalah janji yang pasti. Dan Allah bukan mengampuni sebagian dosa kita. Allah mengampuni semua kesalahan kita. Yang kedua, tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini tentu luar biasa. Allah bukan hanya mengampuni, tetapi Dia juga melupakan dosa kita. Tentu saja Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia tidak benar-benar lupa, dalam arti tidak tahu lagi. Tetapi maksudnya adalah Allah tidak akan lagi memperhitungkan dosa kita terhadap kita. Allah tidak akan lagi menagih dosa kita. Allah tidak akan lagi menghukum kita karena dosa yang sudah diampuni. Karena itu di Mazmur 103:12 dikatakan, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berapa jauh timur dari barat? Tentu tidak terbatas. Itulah seberapa jauh Allah membuang dosa kita. Tetapi saudara, pengampunan itu bukan tanpa harga. Pengampunan ini sangat mahal. Yeremia 31 belum menjelaskan bagaimana Allah akan mengampuni dosa. Tetapi kita yang hidup di zaman perjanjian baru tahu jawabannya melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ketika Yesus merayakan Paskah terakhir dengan murid-muridnya, Dia mengambil cawan dan berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia menggenapi janji. Yeremia 31 ya. Bahwa perjanjian baru yang dijanjikan Allah melalui Yeremia digenapi melalui darah Yesus Kristus. Dosa kita begitu serius sehingga hanya bisa ditebus dengan darah yang tidak berdosa. Dan Yesus anak Allah yang kudus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu di 1 Petrus 2:24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang hakim yang sangat tegas. Suatu hari ada seorang pemuda yang ditangkap karena mencuri. Pemuda itu dibawa ke pengadilan. Dan ternyata hakimnya adalah ayahnya sendiri. Sang ayah sebagai hakim tahu bahwa anaknya bersalah. Bukti-buktinya sangat jelas. Dan sebagai hakim yang adil, Dia tidak bisa membiarkan anaknya lolos begitu saja. Dengan berat hati, sang hakim memutuskan, engkau bersalah. Engkau harus membayar denda 10 juta rupiah atau masuk penjara 5 tahun. Pemuda itu tidak punya uang. Dia mulai menangis. Dia akan masuk penjara. Tetapi kemudian sang hakim melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia turun dari kursi hakimnya, melepas jubah hakimnya dan berkata, sebagai hakim, aku sudah menjatuhkan hukuman yang adil, tetapi sebagai ayahku, sebagai ayahmu, aku akan membayar dendamu. Dan sang ayah mengeluarkan uang 10 juta rupiah dan tabungannya sendiri dan membayar denda anaknya. Di sini keadilan terpenuhi, tetapi kasih ayah juga nyata. Saudara-saudara, itulah gambaran apa yang Allah lakukan untuk kita. Allah adalah hakim yang adil. Dosa harus dihukum, tetapi Allah juga adalah Bapa yang penuh kasih. Jadi Dia mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk membayar harga dosa kita. Keadilan Allah terpenuhi di kayu salib, tetapi kasih Allah juga nyata di kayu salib. Di 2 Korintus 5:21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tetapi saudara, pengampunan Allah ini harus kita terima. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Yohanes 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang belum menerima Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk menerima Dia sekarang. Jangan tunda lagi. Kasih Allah begitu besar sehingga Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi saudara. Apakah saudara mau menerima kasih yang begitu besar ini? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, bersyukurlah. Saudara sudah diampuni. Dosa saudara sudah dihapuskan. Allah tidak lagi mengingat dosa saudara. Jangan hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Hidup dalam kebebasan yang Kristus sudah berikan kepada saudara. Sekarang setelah kita menggali nas ini dengan mendalam, mari kita bawa pulang beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, terimalah kasih Allah. Kasih Allah bukan sesuatu yang harus kita usahakan. Kasih Allah adalah anugerah yang harus kita terima. Berhentilah mencoba membuat Allah mengasihi saudara dengan perbuatan baik saudara. Allah sudah mengasihi saudara sebelum saudara berbuat apa-apa. Terimalah kasih-Nya dengan iman. Kalaupun saudara berbuat baik, itu bukan supaya Allah mengasihi, tapi itu sebagai ucapan syukur karena Allah telah mengasihi kita. Yang kedua, hiduplah sebagai anak Allah. Saudara bukan lagi budak dosa. Saudara bukan lagi orang asing bagi Allah. Saudara adalah anak Allah. Hiduplah sesuai dengan identitas saudara yang baru ini. Yang ketiga, biarkan Allah mengubah hati saudara. Jangan puas dengan agama yang hanya di permukaan. Mintalah Allah untuk menulis Tauratnya di dalam hati saudara. Mintalah Roh Kudus untuk mengubah saudara dari dalam. Yang keempat, kenalilah Allah secara pribadi. Jangan hanya mendengar tentang Allah dari orang lain. Kenalilah Dia secara pribadi. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca firman-Nya, dan mendengarkan suaranya. Yang terakhir, bagikan kasih Allah kepada orang lain. Kasih Allah yang begitu besar tidak boleh kita simpan untuk kita sendiri. Kita harus membagikannya kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain tentang kasih Allah. Tunjukkan kasih Allah melalui perbuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih-Nya begitu besar sehingga Dia berinisiatif membuat perjanjian baru dengan kita. Meskipun kita sudah berulang kali mengkhianatinya. Dia tidak puas dengan hukum yang hanya di luar, tetapi Dia mau mengubah hati kita dari dalam. Dia memulihkan hubungan kita dengannya, menjadikan kita anak-anaknya. Dia memberikan kita pengenalan pribadi akan Dia. Dan yang paling penting, Dia mengampuni semua dosa kita dan tidak lagi mengingatnya. Kasih ini bukan kasih yang murahan. Kasih ini sangat mahal. Kasih ini memerlukan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar, tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menggambarkan kasih Allah. Kasih-Nya melampaui pengertian kita. Dan kasih ini ditujukan kepada dunia ini, kepada setiap orang, termasuk saudara dan saya. Tidak peduli siapa kita, apa yang sudah kita lakukan, seberapa jauh kita pernah menjauh dari Allah. Kasih Allah tetap besar akan kita. Sebagai penutup, saya bertanya, apakah saudara sudah menerima kasih Allah yang begitu besar ini? Kalau belum, hari ini adalah hari yang tepat. Jangan menunda lagi. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Percayalah bahwa Dia mati untuk dosa saudara dan bangkit untuk memberikan hidup baru kepada saudara. Kalau saudara sudah menerima kasih Allah, apakah saudara hidup sesuai dengan kasih itu? Apakah saudara mengizinkan Allah untuk terus mengubah hati saudara?
Apakah saudara membagikan kasih itu kepada orang lain? Mari kita semua hidup sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih Allah yang besar. Mari kita hidup tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kiranya renungan ini menguatkan iman kita dan membuat kita semakin mengasihi Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pada saat ini. Terima kasih Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa besar kasih-Mu akan dunia ini, akan kami semua. Terima kasih Engkau telah menyerah pada kami meskipun kami sering mengecewakan-Mu. Terima kasih Engkau berinisiatif membuat perjanjian baru dengan kami. Terima kasih Engkau mau mengubah hati kami dari dalam. Terima kasih Engkau menerima kami sebagai anak-Mu. Terima kasih Engkau mengampuni semua dosa kami. Bapa, kami sadar kasih ini sangat mahal. Kasih ini memerlukan pengorbanan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal di kayu salib. Kami tidak layak menerima kasih yang begitu besar, tetapi dengan rendah hati kami menerima kasih-Mu sebagai anugerah. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan kasih yang sudah kami terima. Ubahlah hati kami setiap hari. Tulislah Taurat-Mu di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk mengenal Engkau semakin dalam. Pakailah kami untuk membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Bagi mereka yang hari ini merasa jauh dari-Mu, yang merasa tidak layak, yang merasa dosa mereka terlalu besar, kami memohon, bukalah mata hati mereka untuk melihat kasih-Mu yang besar. Berilah mereka iman untuk percaya bahwa Engkau mengampuni mereka. Bawalah kami semua pulang dengan hati yang penuh sukacita dan pengharapan. Karena kami tahu bahwa kami dikasihi oleh Allah yang Maha Kuasa, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan podcast ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.